teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cedi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai moral karyawan, ya, employee moral, atau termasuk juga moral kita sebagai entrepreneur, moral kita sebagai pegawai, moral kita sebagai macam-macam orang tua, sebagai pacar dan sebagainya macam, ya. Intinya adalah kita perlu menjaga our moral itu harus high. Nah, dalam militer, ya, dalam militer terutama zaman dulu, ya, itu moral itu sangat penting. Kalau misalkan kamu punya pasukan 10.000 pasukannya itu dalam semangat tinggi, ya, mereka sedang disiplin, mereka sedang merasa berani, mereka sedang merasa benar, mereka sedang merasa gagah, itu performa mereka akan jauh lebih naik dibandingkan dengan kalau misalkan moralnya sudah hancur. Moralnya sudah hancur dalam arti mereka sudah terkepung. Mereka sudah kehabisan bahan makanan. Mereka musuhnya lawan 1 lawan 10, ya. Itu secara nggak langsung moral kita juga sudah down. Moral mereka juga sudah down. Mereka juga istilahnya tuh udah keburu takut duluan lah sebelum bertarung, ya. Nah, aplikasinya dalam dunia modern, dalam dunia bisnis itu juga sama. Mungkin efeknya nggak selebay kalau dalam pertempuran, ya. Kalau dalam pertempuran moral kamu down, pas lagi berantem langsung habis semua, ya. Mungkin efeknya nggak begitu. Tapi katakan kalau misalkan kamu punya apa ya, contoh yang kamu punya percetakan aja, kamu punya pegawai 10, ya, kamu punya pegawai 10. Nah, kalau misalkan moral mereka sedang down semua, gaji terlambat, terus bosnya sering nggak dateng, terus bosnya juga udah bilang, wah kita nggak tahu bisa bertahan nggak nih, saya udah mau tutup nih, kita rugi terus. Nah, secara nggak langsung, pegawai juga pasti akan bimbang, akan galau, dan mereka akan mikir, waduh saya udah mau dipecat nih, saya mesti cari kerja lain nih. Mereka juga otomatis kerjanya tidak akan maksimal. Ya kan, mereka tidak akan konsentrasi, mereka tidak akan fokus, mereka juga tidak akan, pokoknya tidak akan bekerja maksimal. Nah, itulah kenapa sebabnya banyak perusahaan besar itu kadang-kadang memberikan liburan, rekreasi bareng, kadang-kadang memberikan pelatihan, motivasi, sewa motivator, dibawa ke hotel untuk rapat segala macam. Nah, ini tujuannya apa? Ini tujuannya untuk menjaga moral karyawan supaya tetap tinggi, supaya tetap acceptable, dan supaya tetap bisa beroperasi dengan baik. Kenapa? Nah, bahayanya begini, banyak orang Indonesia, ya, terutama UMKM, mereka tidak begitu savvy tentang teori-teori seperti ini. Nah, makanya mereka banyak yang mengacuhkan moral. Jadi kadang-kadang ada orang jaga toko, judesnya minta ampun, gelapnya minta ampun, alatnya nggak tajam, pisaunya nggak tajam, segala macam. Itu sebenarnya menurunkan moral. Jadi pegawainya kerja juga, ya udahlah, yang penting asal ada bos, kerja juga asal aja gitu. Nah, bosnya juga begitu. Nah, inilah kenapa orang, ya, kalau misalnya moral itu harus dijaga. Nah, cara menjaga moral itu gimana? Banyak cara. Ya, misalnya mereka motivasi. Jadi tugas orang pemimpin, tugas orang manajer itu bukan cuma marah, tapi di hari damai itu mereka juga harus motivasi. Mereka harus berusaha, ya, motivasi itu setiap orang ada gayanya, ya. Ada yang bisa marah, ada yang bisa dengan memberikan bonus, ada yang bisa memberikan ceramah, ada yang bisa heart to heart, ada yang bisa memberikan pujian segala macam. It's okay, ya kan? Temukan cara yang pas buat Anda, tapi Anda harus memotivasi karyawan Anda. Misalnya gimana? Misalnya kamu heart to heart, ya, panggil, ada kan misalnya 1 hari 1 bulan sekali lah kamu duduk bareng sama mereka, ada masalah apa segala macam. Nah, ada masalah, kadang-kadang ada masalah itu banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang bos. Misalnya, kalau kamu datang sama saya, Pak, susah Pak, saya gajinya kurang Pak, saya maunya 2 kali lipat. Ya, sorry, saya simpati sama kamu, tapi saya nggak bisa naikin gaji kamu 2 kali lipat. Itu realita, ya. Tapi seenggaknya kalau misalkan saya bilang, oh ya memang begitu, gimana ya, tapi situasi kan juga begini, kita juga lagi sepi, kamu juga lagi tahu kan pesaing, harga saya, margin saya kecil. Itu memang kesannya tidak ada solusi yang secara fisik gaji nggak naik. Tapi seenggaknya kalau misalnya bos saya pengertian dengan keluhan saya, dia bilang, ya nantilah, coba kasih waktu, nanti coba kita pikirkan atau kayak gimana gitu kan. Seenggaknya saya sudah melampiaskan unek-unek saya bisa didengar, dan ya udahlah, oke, bos saya mendengar, orangnya simpatik, orangnya semangat saya tetap ada gitu kan. Bandingkan dengan misalnya kalau bosnya nggak pernah ketemu, bosnya nggak pernah dengar,
Terus yang lebih parahnya lagi kalau misalnya pegawai udah bilang, bos begini, tapi masuk kiri keluar kanan. Bosnya cuma main game doang. Misalnya ya dia nggak peduli, dia tetap jalan-jalan, dia tetap segala macam. Akan ada satu titik di mana pegawai juga manusia, mereka akan bilang, oke, pardon the language, tapi fuck it. Ya udah bilang fuck it, udahlah saya nggak peduli lah. Bosnya aja nggak peduli, buat apa saya peduli, ya kan? Nah jadi jangan sampai kita sampai pada titik itu, karena kalau sampai titik itu obatnya mahal sekali. Kamu harus ganti total, harus istilahnya orang udah sakit. Kalau sebelum sakit dikasih vitamin itu namanya cuma jaga kesehatan ya, itu harganya murah, paling kasih vitamin, jalan-jalan sebentar. Tapi kalau misalnya prajurit, dan bahkan di zaman dulu pun namanya kalau prajurit, kalau moral sudah hancur, udah mereka nggak akan pulang, mereka nggak akan berantem lagi, mereka harus suruh pulang, mundur ya kan, karena udah percuma gitu kan, kamu lawan orang yang moralnya masih tinggi itu susah, nggak bisa menang. Ya kan? Termasuk kita sebagai pengusaha, kita sebagai entrepreneur, kita sebagai bos juga kita harus menjaga moral kita. Jangan sampai kita sendiri udah nyerah sama situasi kita dan kita juga udah, kalau kitanya udah nyerah itu akan sangat-sangat terrefleks sama pegawai kita. Pegawai kita juga ngeliat, bosnya aja udah nyerah gitu loh, kondisi begini, bosnya juga udah lemes, udah nggak ada fighting spirit, ya udah gitu loh, mereka juga akan ya tinggal tunggu mati aja. Mati dalam arti bukan secara harfiah ya, mati dalam arti ya udahlah cari-cari pekerjaan lain, cari jalan lain gitu segala macem. Nah jadi ingat ya, kamu harus meningkatkan moral, termasuk kamu sendiri, jaga kesehatan mental terutama di masa resesi seperti sekarang. Kita juga tetap harus, termasuk saya ya, kita harus jaga supaya mental kita tetap sehat, tetap optimis, tetap gimana ya, caranya gimana ya. Kadang-kadang saya juga nonton motivational show, apakah dicari di agama, film, inspirational, lagu, atau gimana. Apapun yang works for you, use it. Ya, saya nggak bilang harus dengan motivator, karena motivator buat saya udah nggak ngefek gitu loh. Saya udah tahu trik-triknya mereka. Tapi buat saya kan nonton film, saya pikir, saya tuh bisa membayangkan, aduh di film, wah dia orang terdampar di tengah hutan aja semangatnya masih ada. Nah kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu juga memberikan kita semangat ekstra. Ya, bisa menjadi inspirasi buat kita. Oke, nah jadi tetap semangat. Dan ya memang masa lagi sulit ya, resesi masih incoming dan harga juga naik, harga parkir juga naik, semua juga naik. Tapi ya tetap harus semangat gitu, karena the show must go on. Oke, nah sekian saja dan terima kasih telah menonton. Tolong di like and subscribe ya. Jadi masih nanti akan ada video-video lagi lanjutan yang sama seperti ini. Oke, terima kasih.